Akhirnya EPP kabarnya aku nang kene apik tenan. Jadi aku udah nggak make aplikasi Instagram lagi. Untuk catatan ya di awal, bahwa aku cuman pakai Instagram untuk post story kalau misalnya aku mau share video-video baruku di YouTube, dan juga untuk keperluan organisasi ya, dan juga untuk keperluan tugas kuliah. Selebihnya aku sama sekali nggak menggunakan fitur-fitur atau layanan yang ditawarkan sama Instagram. Contohnya kayak lihat story ataupun ngelihat post yang ada di timeline ya. Jadi di video kali ini aku akan sharing ya alasan kenapa aku nggak menggunakan aplikasi Instagram lagi. Dan ya aku berencana untuk mengurangi penggunaan media sosialku secara bertahap. Alasan yang pertama, menurutku Instagram ini benar-benar mengganggu produktivitas. Ya aku pernah nonton dokumenter yang ditayangkan di Netflix, yaitu Social Dilemma nggak salah. Di situ benar-benar dijelaskan ya bahwa emang nggak hanya Instagram, tapi juga banyak aplikasi media sosial didesain dengan sedemikian rupa untuk benar-benar mendapatkan atensi atau perhatian kita. Waktu yang kita spend di media sosial itulah yang dijadikan komoditas oleh aplikasi-aplikasi media sosial. Ya tentu dijual ke pihak ketiga, ke pihak yang mau memasang iklan di aplikasi atau platform mereka. Ya kita tentu maulah memasang iklan dari produk atau layanan yang kita jual ke suatu platform di mana platform ini dikunjungi oleh mungkin bisa jadi puluhan juta orang dalam waktu satu hari. Ya tentu platform kayak Instagram itu adalah platform yang sangat tepat untuk media promosi. Oleh karena itu, algoritma dari Instagram didesain untuk selalu menarik perhatian kita. Jadi di Instagram itu menggunakan sistem infinite scroll. Sejauh apa kita scroll sampai bawah, scroll itu nggak akan habis. Instagram itu akan selalu ya, menambah konten-konten yang dianggap ini sesuai sama minat kita. Dan hal itulah membuat kita semakin terikat sama namanya Instagram. Dan parahnya ya, berapa banyak orang yang menganggap bahwa membuka media sosial itu adalah satu momen di mana kita tuh bisa relax. Padahal kenyataannya itu salah gitu. Karena pada akhirnya kita tetap menggunakan otak kita. Kita malah membanjiri otak kita yang seharusnya butuh istirahat. Kita malah membanjiri otak kita dengan banyak informasi, dengan banyak konten. Dan Instagram adalah satu platform yang emang didesain untuk membanjiri seluruh pengguna dengan banyak konten yang ditawarkan. Dan aku pun juga pernah bikin ya satu video yang judulnya tentang infodemic. Bahwa infodemic adalah satu kondisi di mana terlalu banyak informasi yang kita serap dalam satu waktu, yang membuat penilaian kita apakah informasi ini adalah informasi yang benar ataukah informasi ini adalah informasi hoax ya, yang membuat penilaian kita tuh jadi semakin tumpul. Dan ya dari situlah ya asal mula kenapa hoax itu bisa merajalela, karena kita sendiri yang membanjiri otak kita yang seharusnya butuh istirahat dengan banyak informasi. Nah selain itu aku menganggap bahwa ketika aku buka Instagram, ini pengalamanku pribadi ya, aku secara nggak langsung membandingkan diriku sendiri dengan orang-orang yang aku follow di Instagram. Dan ketika aku hapus dan nggak pakai Instagram lagi, aku benar-benar merasa bebas. Aku merasa ya aku nggak ada keterikatan gitu dengan Instagram. Karena aku juga ngelihat kecenderungan orang-orang ketika mereka pergi ke satu tempat yang baru, mereka langsung siap sedia untuk buka Instagram dan langsung bikin story. Tapi sekarang aku merasa bebas karena ya aku nggak membanding-bandingkan diriku dengan orang lain, dan aku pun juga nggak merasa terikat dengan Instagram. Oke, dari sini mungkin teman-teman udah mempersiapkan argumen ya. Nyatanya di Instagram kita bisa menemukan banyak konten yang edukatif dan juga positif. Dan aku benar-benar menghargai konten kreator yang mau gitu loh, tetap bikin konten-konten yang edukatif, bukan konten-konten yang hanya cari sensasi. Nyatanya Instagram itu udah nggak memfilter lagi. Banyak media sosial yang merekomendasikan satu konten itu bukan berdasarkan oh ini konten edukatif, ini konten positif, bukan, tapi konten yang populer. Dan nyatanya ya di masyarakat Indonesia masih banyak orang yang suka dengan konten-konten yang hanya mencari sensasi, dan pada akhirnya itu menutup konten-konten yang beneran edukatif. Untuk orang-orang yang memang pekerjaan atau mata pencaharian mereka itu ada di Instagram, ternyata banyak dari mereka yang menggunakan Instagram hanya untuk keperluan pekerjaan. Kalau misalnya nggak ada kerjaan, nggak ada keperluan, ya udah mereka nggak akan buka Instagram. Dan menurutku metode itu yang bisa kita terapkan. Buka aja Instagram untuk keperluan kerjaan atau tugas kita. Kalau misalnya udah selesai, ya udah tinggal di log out. Dan aku sendiri pun juga naruh ya aplikasi Instagram di secure folder. Jadi kalau misalnya aku
aku harus buka folder itu, ya aku benar-benar harus masukin kode, aku harus masukin password, dan itu benar-benar ribet yang membuat aku jadi makin males untuk buka Instagram. Oke, jadi di sini aku sama sekali nggak disponsori oleh pihak manapun. Aku di sini pun juga tidak menjatuhkan Instagram, karena aku nggak main encourage orang-orang untuk uninstall Instagram kan, tapi membatasi dan mengontrol waktu untuk menggunakan media sosial. Dan aku belajar bahwa inovasi atau kemajuan teknologi itu nggak semuanya baik. Ada beberapa teknologi atau inovasi yang nyatanya kita emang nggak perlukan. Jadi ya udah pakai aja seperlunya. Karena toh kalau misalnya kita nggak pakai sama sekali, kita masih tetap bisa hidup dan masih tetap bisa menjadi manusia yang seutuhnya. Oke, thank you udah nonton video kali ini. Mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan. Like, share, subscribe kalau misalnya suka dengan konten-konten yang ada di channel Si Jo Tahu ini. Dan silakan komen kalau misalnya ada kritikan, saran maupun opini. Thank you udah nonton dan Tuhan berkati. Stay safe and stay healthy, right?